Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Agus Muhammad Bintang, ada from kelas 4G. Kali ini saya akan mengerjakan UAS Statistik Pendidikan, yang dimana saya akan menjawab soal nomor 4, yaitu cara mengerjakan homogeneity test in PSBB. Oke, saya akan share screen terlebih dahulu. Oke, sama seperti normality test, data yang kita butuhkan adalah data ini, data pre-test experimental class, post-test experimental class, pre-test control class, dan post-test control class. Selanjutnya kita bisa langsung membuka aplikasi PSPP. Oke, kita fokuskan kepada variable view ini. Kita klik di ujung pojok kiri atas name yang variabel pertama ini. Sama seperti normality test. Kita tulis score, tapi nggak perlu kasih skor 1, skor 2, skor 3. Kita cukup tulis score dan class. Nah, class. Nah, oke. Untuk desimal ini sebenarnya bisa dinolkan, bisa enggak. Is based on you. Dinolkan boleh, nggak dinolkan juga nggak masalah. Oke, ini mungkin sedikit ngelak. Ngelak. Oke. Kita klik yang value label ini. Nah, oke. Kita ulang lagi. Nah, setelah ini kita desimalnya di nolin, kita klik value label. Nah, di sini, di value-nya, kita, kita itu tulis value-nya 1. Dan value label ini berdasarkan data kita tadi. Satu, satu dengan pretest eksperimental, dua dengan post-test eksperimental, tiga dengan pretest control class, eh, empat dengan post-test control class. Kita tulis saja satu. Kita tulis pretest eksperimental. Nah, kita add dua. Tes eksperimental. Post tes eksperimental. Add lagi. Tiga. Pretest control. Oke, kita add. Empat. Post test control. Oke, add lagi. Setelah itu kita klik OK. Jika sudah begini, kita klik yang data view-nya ini. Data view-nya di ujung kiri bawah. Oke, ini ada dua, score and class. Nah, setelah itu kita copy. Pertama, yang kita harus lakukan adalah kita blok bagian pretest eksperimental kelas ini. Sama seperti normality, kita blok dari 74 sampai ke 59. Oke, sorry. CTRL V. Nah, karena tadi ingat kan ya, value labelnya. Value labelnya pertama, kalau pertama itu adalah post-test eksperimental. Sorry, pretest eksperimental. Tadi kita tulis satu. Karena yang pertama tadi yang kita tulis adalah satu pretest eksperimental. Tulis kelasnya satu. Terus semua kita tulis sampai habis. Karena yang satu ini adalah pretest eksperimental. Oke, setelah udah selesai, dilanjut 26 dengan data setelahnya. Ya, itu post-test eksperimental. Kita lakukan hal yang sama, copy, TLV, tapi di kelasnya nanti kita buat dua, karena ini post-test eksperimental. Oke, post-test eksperimental. Selanjutnya, kita lakukan hal yang sama juga dengan pretest control class. Kita lakukan hal yang sama, tapi dalam labelnya ini, kelasnya, kita tulis 3. Karena ini mengacu pada test control class. Oke, selanjutnya, kita lakukan hal yang serupa juga. Itu post test control class. Lock semuanya, TRLV. Labelnya kita tulis 4, karena mengacu pada post test control class.
Setelah sudah selesai semua kita isi, selanjutnya kita klik Analyze. Analyze lalu Compare Means. Lalu kita pilih One Way ANOVA. Ingat, klik Analyze, Compare Means, One Way ANOVA. Lalu, bagian score ini kita pindahkan ke dependent variable menggunakan panah ini. Dan bagian kelas ini kita pindahkan ke vector. Jika sudah seperti ini, kita centang bagian homogeneity-nya. Setelah itu, oke. Nilainya akan muncul. Dan inilah hasilnya. Dalam homogeneity test, itu ada kriterianya. Kriterianya adalah if significant value is higher than 0.05, it will be homogeneous. But if significant value is lower than 0.05, it will be not homogeneous. Dalam hal ini kita perhatikan bagian sig yang di ujung ini nih. Homogeneity variances. Nah, bagian sig ini adalah menunjukkan 0,917 yang dimana di atas 0,05. Jadi kesimpulannya dalam homogeneity test ini, data yang kita dapatkan adalah homogeneous. Gitu. Inilah kesimpulannya dari soal nomor 4, homogeneity test. Thank you very much.